semua. Ama sahabat. Pada saat ini saya akan membawakan firman Tuhan yang terdapat di dalam Hosea. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kepada dalam surga, persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Engkau memberikan hikmat kepada kami supaya kami boleh memahami firman Tuhan yang berdoa. Berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman Tuhan, biarlah kami boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan Tuhan boleh berkata. Inilah doa kami dalam nama Yesus dan Amin. Baik, firman Tuhan yang saya bawakan yaitu berjudul Belajar Percaya kepada Yesus. Ini adalah satu pengalaman pribadi yang boleh saya bagikan ketika saya melayani di daerah bagian Siaga, di mana saya belajar bahwa ternyata percaya kepada Tuhan ataupun kepada Yesus, kita harus selalu belajar setiap hari. Di mana kita tahu bahwa pergumulan, permasalahan, atau hal-hal yang terjadi dalam hidup kita setiap hari datang. Setiap hari menjadi ujian bagi kita. Apakah kita percaya dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Di mana bangsa Israel melakukan pertobatan. Dikatakan, marilah kita berbalik kepada Tuhan, sebab Dia telah menangkap tetapi akan menyembuhkan kita. Dia telah memukul tapi akan berbalik. Dikatakan bahwa marilah kita berbalik kepada Tuhan. Kita membutuhkan pertobatan setiap hari untuk kita boleh percaya belajar kepada Tuhan. Saat saya pertama kali ditempatkan di bagian CPAP, di tempat yang bisa dikatakan bahwa tempat itu tempat yang tidak pernah saya kunjungi, tidak pernah saya tinggal di tempat itu, bahkan tidak ada seorang pun yang saya kenal di tempat itu. Tetapi dengan tujuan dan utusan yang saya ambil dari kehidupan, dan saya sudah membuat keputusan bahwa saya akan melayani Tuhan dimanapun Tuhan telah tempatkan. Dari situ saya mulai belajar dan belajar bahwa apapun yang terjadi yang saya lakukan di dalam kehidupan, saya akan percaya. Bahkan dikatakan di tempat itu nyawa pun boleh dikatakan menjadi taruhan. Jadi saya ditempatkan di sebuah rumah ataupun ditinggal yang bisa dikatakan rumahnya ini bekas kilang padi, tempat kilang padi, dan rumahnya ini sudah hampir 10 tahun tidak ditempatkan. Jadi bisa dikatakan banyaklah penunggunya bukan yang saya tahu, kan bukan setan atau ibu-ibu segala macam, tidak. Tetapi penunggu yang lain adalah binatang yang bisa dikatakan binatang liar. Jadi di tempat itu ada terkenal sebuah binatang yaitu ular yang dikatakan sangat-sangat berbisa. Terkhusus tempat itu namanya Sungai Bakau. Jadi ada ular bakau yang dikatakan cukup banyak dari tahun ke tahun merenggut banyak nyawa. Karena memang sangat sulit untuk disembuhkan dengan bisanya. Nah, jadi pada suatu malam, saya tidak tahu tanggal berapa dan bulan berapa, tapi satu malam, karena saya tidur tidak suka hidup lampu, jadi saya matikan lampu. Tepat di tengah malam, saya ingat sekitar jam 1 jam 2, seperti ada bunyi yang seperti bunyi ada yang ngapain kapret gitu. Karena mungkin saya pikir tikus, karena setiap malam tikus itu berlari di ruang tamu segala macam, berantem segala macam seperti itu.
Jadi setiap malam itu ada lagu-lagu pengantar tidur. Jadi bunyi, saya usir aja, berhenti sendiri. Ternyata bunyi lagi, tak 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 tak, bunyi. Saya usir dan diam. Saya ambil HP saya karena kebetulan ada tempat tidur, ada colokan. Saya ambil, saya lihat masih jam 2. Ya udah tidur lagi. Terus bunyi lagi, apa sih ini gitu kan? Pas saya buka ataupun saya hidupkan lampu, ternyata seekor ular sudah sangat menyetok sini. Dan ularnya itu pasti dengan HP yang saya pegang. Saya ambil HP itu, disitulah ular itu di situ. Jadi 2 kali saya ambil HP, saya letakkan lagi ular itu di situ. Wah, puji Tuhannya, saya tidak dipatok sama sekali. Wah, kalau dipatok, saya tidak tahu karena tempat itu agak terpencil dan gelap. Orang pun tetangganya agak sulit gitu. Dan saya bersyukur pada Tuhan bahwa segala sesuatu yang tidak ditakdirkan dengan saya, Tuhan jauhkan. Dan HP itu benar-benar di samping HP dan saya pegang HP-nya, saya ambil dan saya balikkan lagi. Dan ulang itu di situ. Dengan penuh emosi saya akhirnya bunuh ulang itu dengan saya lupa pakai apa, mungkin sapu segala macam. Tapi apa yang saya dapatkan adalah bahwa saat kita menyerahkan hidup kita dan percaya kepada Tuhan, bahkan kematian pun kalau itu bukan untuk kita, Tuhan akan jawab. Dan itu menjadi pengalaman bagi saya secara pribadi, bagaimana saya mulai berjalan dalam hidup. Di dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dikatakan masa depan kita itu selalu ada dan harapan kita tidak hilang jika kita percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita boleh percaya kepada Tuhan? Ayat intinya sudah dikatakan tadi, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dapat kita lakukan dalam membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan. Kita tidak bisa mengenal ataupun dikatakan masih tandaan seperti kita saling mengenal satu sama lain. Dulu waktu pertama kali kami datang ke sini, saya boleh berkenalan dengan Bapak Nenggolan, tatapan muka, salaman, oh Bapak Nenggolan, nama saya ini segala macam. Di zaman kita sekarang ini kita tidak bisa mengenal Tuhan seperti itu. Tidak bisa mengenal berjabat tangan dengan Yesus. Tetapi Tuhan telah menyediakan sarananya untuk kita boleh apa? Mengenal Tuhan. Bagaimana kita boleh percaya kepada Tuhan? Kita belum mengenal Tuhan. Jadi untuk percaya kepada Tuhan, kita harus mengenal Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak mungkin percaya kepada orang yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Ya kan? Gak mungkin kita percaya sama orang yang kita tidak kenal. Tentu harus kita kenal dulu, baru kita boleh percaya kepada mereka. Bahkan kita kenal belum tentu kita percaya. Apalagi tidak kita kenal. Jadi untuk percaya kepada Yesus ataupun kepada Tuhan, kita terlebih dahulu harus mengenal siapa Tuhan itu. Siapa sih Tuhan ini? Yang boleh mengatur kita, yang mengasih perintah kepada kita, siapa Tuhan itu? Sehingga saat Dia memberikan perintah kepada kita, sehingga Dia memberikan teladan kepada kita, kita percaya, oh Tuhan Yesus ini adalah penyelamat kita, juru selamat kita. Dengan nyawanya kita diselamatkan. Sehingga kita, karena kita sudah mengenal Tuhan, kita boleh apa? Mempercayai. Tetapi walaupun kita kenal Tuhan, kenal Yesus, setiap hal terkadang kita memiliki kegagalan. Kita seringkali gagal mempercayai ataupun kadang-kadang kita lupa dengan apa? Dengan yang kita percaya. Kenapa? Kadang-kadang kita lupa mengandalkan diri kita sendiri.
Kita lebih mengandalkan pemikiran kita. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya udahlah, kita ambil pilihan. Tanpa menyerahkan dan berdoa kepada Tuhan dan bertanya, apakah pilihan yang saya buat ini sesuai dengan apa? Kita harus terus belajar percaya kepada Tuhan. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi kita harus terus belajar kepada Tuhan. Saat kita belajar percaya kepada Tuhan, berarti setiap hari ada pertobatan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita butuh pertobatan di dalam kehidupan kita setiap hari? Karena kita manusia yang berdosa, kita selalu melakukan kesalahan. Kalau saya bertanya kepada kita semuanya, siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan satu hari? Ada yang bisa tunjuk tangan dan menyatakan dirinya bahwa dia tidak pernah berdosa, ataupun dalam satu hari ini dia tidak melakukan dosa. Kita pastinya melakukan dosa setiap hari. Mungkin tidak dengan secara langsung, tetapi dengan pola pikir kita, dengan pemikiran kita, secara otomatis kita berdosa. Akibatnya adalah kita membutuhkan pertobatan setiap hari. Kita boleh belajar dari Abraham. Kisah Abraham dikatakan adalah bapak orang. Apakah Abraham yang dikatakan bapak orang percaya tidak melakukan dosa? Dia juga melakukan. Tetapi dia berusaha selalu berusaha untuk belajar percaya kepada Tuhan. Pengalaman pribadi yang paling menonjol bagi saya adalah saat dia sudah mengharapkan seorang anak begitu lama, sangat lama, sampai dikatakan mereka sampai sangat tua. Pada akhirnya mereka menikah. Ujiannya bukan sampai di situ saja. Saat mereka sudah mempunyai anak, apa yang terjadi? Tuhan bilang, bawalah anak untuk membebankan. Bagaimana dengan kita? Sudah sesuatu yang sangat sudah kita nantikan, tapi Tuhan katakan dan Tuhan minta apa yang kita minta. Apakah kita bisa memberikannya? Satu pelajaran yang baik dari Abraham. Abraham tidak memberi. Dia tetap mengikuti perintah Tuhan. Karena apa? Karena dia percaya. Di balik keberdosaannya, saat Tuhan memberikan kita kepada dia melakukannya dengan percaya. Alhasil, apakah anaknya dikorbankan? Tuhan ternyata memberikan pengorbanan sebagainya. Ternyata Tuhan sudah sediakan anak domba. Lalu pelajaran selanjutnya adalah pelajaran Daud. Kita tahu bagaimana Daud yang kecil berhasil mengalahkan siapa? Goliat yang sangat besar. Kenapa Daud begitu percaya diri akan kemenangannya? Karena Yesuslah yang menjamin. Kalau kita pikirkan secara logika, bagaimana seorang Daud yang kecil boleh mengalahkan Goliat yang dengan perlengkapan gagah berani, dengan ototnya yang besar. Dia membawa pedang, dia membawa pisau. Kalau di zaman sekarang, Daud itu berperang menggunakan ketapel. Ketapel di zaman sekarang kita gunakan apa? Untuk mengusir burung. Tapi itu digunakan untuk apa? Melawan Goliat.
Kalau kita pikirkan secara logika, apakah kemungkinan kemenangan ada di tangan Daud? Tapi kemungkinan kemenangan itu menjadi 100% karena siapa? Karena Yesus menjamin. Yesuslah yang menjamin kemenangan. Matius 11 ayat 29 katakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kemenangan." Setiap permasalahan dalam kehidupan kita, Tuhan katakan, "Datanglah kepadaku, belajarlah. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku adalah." Saat kita mencari tahu identitas Tuhan, saat kita mencari tahu bagaimana Tuhan, kita mendapat ajaran dengan teladan dari Tuhan kita. Pelajaran dari Yesus dalam kehidupannya, dia datang ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi dia datang dengan membawa beban yang sangat berat. Beban apa? Beban kita, dosa kita, dosa seluruh dunia. Itulah beban yang saat-saat terakhir dia datang kepada Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa sungguh-sungguh, bahkan bukan air mata saja yang darah. Dia memohon kepada Tuhan dengan kepercayaan, tetapi dengan alas dasarnya adalah jadilah kehendakmu, bukan. Begitu percaya. Jadi percaya kepada Tuhan bukan hanya sekali saja percaya, tidak. Saat kita sudah dibaptis, oh ya aku percaya kepada Tuhan selesai. Pengalaman yang saya dapatkan adalah ternyata percaya itu tidak harus belajar. Karena apa? Karena kita manusia. Kita bilang kita percaya kepada Tuhan, tapi kita selalu melakukan apa? Yang artinya adalah kita harus mengubah diri kita dengan kepercayaan yang kita punya kepada Tuhan. Belajar percaya berarti belajar berkorban dalam kehidupan. Satu kesaksian lagi yang boleh saya bawakan. Pada saat saya melayani di Bagian CPAP, kita tahu bahwa pelayanan ini butuh pengorbanan. Tidak ada pelayanan yang tidak butuh uang, apalagi di zaman sekarang. Semua membutuhkan materi. Saya melayani dari tempat ke tempat. Ada satu jemaat, saya ditugaskan di satu jemaat dan 2 cabang. Dan ada satu tempat yang sangat-sangat jauh, bisa dikatakan sekitar 2 jam sampai 3 jam perjalanan. Bahkan kalau lagi banjir, pernah banjirnya itu hampir, kalau kita duduk di atas motor, itu sudah hampir jok motor banjirnya. Belum lagi tantangan-tantangan yang lain. Dan kebetulan tanahnya tanah merah, sangat-sangat lenceng. Kami berangkat dari rumah jam 6 pagi sampai di tempat cabang itu. Kebetulan saya punya teman yang mau diajak untuk pelayanan, dua keluarga. Jadi kami 3 kereta. Mereka mau diajak pelayanan. Kami berangkat jam 6 pagi sampai di tempat jemaat itu pernah sampai jam 2 sore, bahkan jam 3 sore. Tapi bukannya satu hal yang boleh saya rasakan adalah bukan mengeluh, bukan merasa capek yang kami pikirkan, tapi kami sangat menikmati perjalanan ini, sangat menikmati. Bahkan sampai di tempat pun
kami kayak bercerita ternyata perjalanan yang sangat sulit itu ternyata menyenangkan sekali, sangat menyenangkan. Banyak hal-hal yang kami bahkan jatuh di lumpur pun kami hadapi, gitu. Dan sangat menyenangkan. Bahkan pulang, kadang pulang sampai rumah aja jam 10, jam 11. Bahkan kami pernah sampai rumah jam 2 pagi, jam 1 pagi. Karena memang jalannya sangat luar biasa. Lalu pada suatu saat kami mengadakan KKR karena tempatnya sangat jauh dan butuh kendaraan, dan kebetulan ini sangat-sangat kebetulan KKR-nya itu di akhir-akhir bulan. Jadi saya punya abang di situ, Mabes Shopping. Dia sangat baik dalam pelayanan dan dia bahkan tidak hitung-hitungan dalam pelayanan menggunakan materi. Tapi kebetulan dan sangat-sangat kebetulan kami tidak memiliki uang yang sangat banyak. Dan dia bahkan kami kan sudah rencana malamnya kami akan berangkat ke tempat satu jemaat itu untuk dijemput untuk kegiatan lagi sama-sama lagi ke tempat jemaat terus saya lupa ke tempat jemaat yang lain lebih jauh lagi. Kami sudah berkompromi pada malam itu bahwa kami tidak memiliki uang. Pak Pendeta, aku nggak punya uang untuk beli bensin ini. Aku hanya bisa menyediakan tenaga aku. Itulah yang bisa aku berikan. Karena memang lagi sangat minus sekali. Tapi saya dengan percaya diri dan kebetulan duit yang saya punya itu masih sisa 200.000 dan gajian masih 1 minggu lagi. Tapi dengan saya percaya diri, sudahlah, karena ini kita akan menghadiri dan KKR dan kebetulan yang kami jemput ini memang baptisan. Yaudah kita percaya aja bang. Aku cuma punya 200, sisanya ya terserah nanti kayak gimana pun itu ya udah. Kami jalan, kami isi bensin 50-50, berarti sisa 100. Sampai sudah mau sampai sedikit lagi bensin sudah mau habis, jadi diisi lagi 20-25, jadi sisa 60. Kalau kita pikirkan secara logika itu tidak akan nyampe untuk kami pulang, tapi sudah kami jalan dan saya benar-benar tidak berpikir bagaimana nanti pulang kayak gimana. Saya nggak pernah pikirkan itu. Yaudah, kami jemput, kami jalan, kami dari rumah dia, dari rumah kami berangkat jam 7, nyampe di tempat jemaat itu jam 11, kami tidur, jam 3 pagi kami berangkat ke tempat jemaat satu lagi untuk jemput mereka, baru kami nyampe di gereja jam setengah 9 pagi. Jadi begitulah. Nah, kami jalan, kami akhirnya pulang, udah pulang makan segala macam. Karena perkumpulan di situ, tiba-tiba pas kami pulang, kami gak pegang duit, nggak tahu kayak gimana ceritanya pun. Kami sudah di motor, udah mau pulang dengan keadaan duit itu 60.000. Tapi begitu Tuhan baik. Dengan 200.000, Tuhan kembalikan 4 kali. Tuhan kembalikan 4 kali. Ada tiba-tiba anggota jemaat langsung apa desa ini buat bensin. Ini udah mau pulang, sudah nyalakan kereta, terus datang lagi. Pastilah hidup, gitu kan, di perjalanan karena kami kepo-kepo gitu kan. Ternyata dari 200.000 kembali 800.000. Hal yang awalnya kita khawatirkan, walaupun pada akhirnya kita tidak khawatirkan, ya sudahlah gitu, mau kayak gimana pun nanti ya udah. Ternyata Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Begitu mempercayai kehidupan kita, ternyata Tuhan balikan. Kita kalau kita pikirkan secara logika, kembali ke logika kita, itu gak akan cukup. Tetapi saat kita belajar percaya kepada Tuhan, belajar berkorban dalam kehidupan kita,
dan kita tulus melakukan pekerjaan Tuhan, dan saya bisa saksikan secara pribadi Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan. Sangat-sangat begitu nyata. Saya mungkin berharap dalam hati ada begitu hati yang paling ngasih 100 ribu gitu. Tetapi ternyata berkat Tuhan itu tidak terpikirkan sedikit seperti ini. Tuhan akan berikan berlipat kali ganda. Dan kami sangat bersemangat untuk pas pulang, kami sangat bersemangat dan saya bilang, Bang, kita dapat berkat Tuhan. Mari kita makan. Makan yang agak sedikit enak, Bang, makan ikan. Dan kami sangat bersukacita. Dari situ kami belajar ternyata saat kita melakukan pelayanan Tuhan dan itu untuk Tuhan, berkat yang tidak pernah terpikirkan Tuhan, berkat yang tidak pernah sama sekali Tuhan. Lalu belajarlah dari Tuhan, belajarlah menyelaraskan kehidupan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita selaras dengan kehidupan Tuhan? Coba kita berkaca, mempertimbangkan sudah selaras gak kehidupan kita dengan Tuhan? Oke, yang pertama kita gereja di hari Sabat karena Tuhan berhari Sabat, kita sudah selaras. Lalu dengan kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Tadi pelajaran sekolah Sabat, apakah kita sudah memiliki belas kasihan? Karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki apa? Belas kasihan. Saat banyak pengikut Tuhan, 4.000 orang, bahkan mungkin lebih, kita tidak tahu spesifiknya berapa. Tuhan tidak memberikan mereka pulang dengan tangan kosong. Dengan 5 ikan dan 2 roti, dengan belas kasihan Tuhan, Tuhan berikan makan 4.000 orang. Bahkan semuanya itu ada lebih. Kesabaran, pengampunan, sudah selaras. Lalu marilah kita belajar dan belajar setiap hari untuk selalu percaya kepada Tuhan. Satu kesaksian dari hamba Tuhan yaitu Gideon, bagaimana dia mau belajar kepada Tuhan. Saat dia berperang, dia menyerahkan dan bertanya kepada Tuhan. Tapi memang dia memuji Tuhan. Tuhan, kalau memang seperti ini, tunjukkanlah. Berikan aku petunjuk. Berikan aku. Jadi Tuhan juga mau kita untuk apa? Untuk meminta petunjuk kepada Dia. Dan petunjuk ini menjadi apa? Menjadi rasa percaya. Oh, ternyata Tuhan masih menunjuk kita. Keluaran 14 ayat 14 katakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pergejolakan dalam kehidupan kita itu adalah kehidupan peperangan. Tanpa kita sadari, hidup kita ini berperang. Lawan siapa? Lawan si iblis, lawan pergodaan, lawan dunia. Bahkan yang kita lawan adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, Tuhan akan apa? Berperang untuk. Jadi kesimpulannya adalah memiliki iman berarti mengubah pola pikir kita dan menyadari bahwa kita tidak dapat mengendalikan segalanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita luangkan waktu kita untuk berdoa, meminta petunjuk, dan marilah kita terus belajar kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah untuk selalu percaya kepada Tuhan apapun keadaan, serta apapun kehidupan kita. Walaupun dunia menghina kita, menjatuhkan kita, mungkin kita berpikir bahwa kita dalam hidup ini kita tidak adil, tapi jangan pernah menyerah kepada Tuhan. Jangan pernah andalkan kekuatan dan pola pikir kita sendiri, karena percaya kita bakalan. Dan cukup percaya dengan Yesus, jalani hidup sesuai dengan rencana. Dan yang terakhir adalah
bersandarlah hanya kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, marilah kita belajar percaya kepada Tuhan setiap hari. Karena jaminan berkat boleh menjadi bagian kita saat kita boleh percayakan hidup kita. Mungkin inilah firman Tuhan yang boleh saya bawakan. Tuhan memberkati. Amin.